Ya, sudah muncul ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Oh sudah, oke. Sudah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini kami sampaikan lanjutan dari penjelasan Pak Banji tadi. Singkat saja, ini kami beri gambaran mengenai sistem ujiannya ya, supaya tidak terkesan menyulitkan atau terkesan seperti apa. Sebenarnya kembali ya, jadi yang namanya domisili bukan berarti harus di rumah, tetapi dapat di tempat yang memenuhi kriteria ruang ujian. Artinya domisili itu memang tidak dikumpulkan di TUK atau tempat uji kompetensi berkumpul begitu, tapi sendiri-sendiri begitu. Nah, masing-masing pihak kemudian menanggung jawabi kesiapan dan perangkat dan sistem yang akan diikuti ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena besarnya peserta, kami panitia sudah menyiapkan total 16 set server yang ada di UNY dan di UNES, yang mana nanti aplikasi ujiannya yang digunakan peserta itu adalah SEB ya, berbasis Safe Exam Browser. Jadi intinya adalah peserta itu menyediakan 3 hal sebenarnya, nanti kami sampaikan setelah ini. Apa itu? Ya, peserta harus menyediakan tentu saja jaringan internet yang layak untuk ujian. Nah, jaringan internet ini ada 2 hal keperluannya, satu untuk ujian, yang kedua untuk pengawasan. Nah, untuk ujian sendiri, koneksi internetnya sebenarnya tidak perlu besar, ya, karena aplikasi ujian kita tuh misalnya itu ringan, kecil, kemudian awasan, ini kan diperlukan Zoom, ya, peserta itu sedang melakukan itu perlu diawasi. Nah, perlu Zoom. Nah, perangkat jaringan internet untuk Zoom inilah yang umumnya membutuhkan jaringan internet yang cukup kuat. Nah, sehingga satu, ketentuan kekuatan sinyal tentu saja harus memadai. Yang kedua, tadi sudah disampaikan Pak Banji, aplikasi paket datanya juga memadai, jangan sampai putus di tengah jalan. Karena apa? Kalau ujian kemudian tidak dapat diawasi, tentunya kemudian kita tidak dapat memverifikasi bahwa Bapak Ibu peserta itu nanti betul-betul melaksanakan ujian dengan baik. Ya. Yang kedua adalah bahwa sebenarnya peserta menyiapkan aplikasi ujian. Nah, aplikasi ujian ini kan aplikasinya namanya SEB, Safe Exam Browser. Aplikasinya ringan ya, di-download itu ringan, kemudian nanti diinstal juga cepat sebenarnya. Nah, kemudian tentu saja kalau namanya pakai SEB ya atau pakai aplikasi ujian kan harus dijalankan di laptop. Kenapa kami tidak memperkenankan pakai HP? Karena nanti mengerjakan soalnya jadi sulit ya. Kemudian dia jadi kompleksitasnya dalam melihat soal itu jadi kesulitan sehingga harus menggunakan laptop. Dan karena persyaratan keamanan juga memang kita menginginkan menggunakan laptop karena apa? Tadi tidak boleh ada kabel-kabel lain yang tertancap. Nah, kalau pakai menggunakan PC, maka biasanya itu akan terlihat ya penggunaan yang lain-lain itu. Kabel-kabel yang tertancap yang lain-lain itu jadi tercampur, daripada nanti pengawas jadi masalah, kesulitan, maka kemudian itu nanti akan kita menggunakan laptop. Ya, laptop yang sudah yang dapat menjalankan aplikasi SEB yang kami sediakan. Nah, nanti instalasi SEB dan file konfigurasi itu menjadi tanggung jawab peserta. Walaupun nanti ada pemanduan, ada panduan, tapi tentu saja begini. Intinya itu bukan peserta install. Nah, gitu ya. Nah, bahwa dalam proses instalasi SEB itu nanti dibantu orang lain boleh. Kalau ada yang ya misalnya orang lain boleh ya, sampai saat dalam ujian pun masih dibantu untuk meloginkan juga masih boleh. Yang nggak boleh adalah saat ujian itu didampingi orang lain.
Jadi ini begitu ujian mulai, begitu dia siap login, nah tinggal klik login begitu, itu sudah harus pendampingnya keluar dari ruangan. Dalam ruangan itu hanya peserta saja yang bersangkutan. Dan itu nanti semua akan diverifikasi oleh pengawas, begitu ya. Intinya seperti itu. Nah, informasi panduan valid instalasi sudah kami sediakan sebenarnya, tapi ini webnya masih kami tutup karena sesuai dengan yang disampaikan GTK akan dapat diakses setelah peserta login melalui SIM PKB, gitu ya. Jadi Bapak Ibu itu biar lihatnya macam-macam gitu lewat nanti SIM PKB, nanti ada link di sana untuk bisa lihat panduan dan file instalasi yang disediakan. Jadi nanti misalnya dalam alamat tersebut ini misalnya dulu ada seleksi PPG KPG.id, di sana ada panduan teknis seleksi, kalau diklik itu linknya. Nah nanti di sini, nanti kalau setelah akses SIM PKB dikasih link itu nanti menuju ke sini ya. Di sini ada 3 direktori, 3 tempat untuk melihat panduan instalasi, untuk melihat video instalasi, untuk melihat panduan ujian, panduan penggunaan aplikasi ujian. File yang harus itu ada 1 dan 2, kita kasih nomor 1 dan 2 itu untuk instalasinya. Nah, bagaimana kita menjalankannya? Nanti kita tunjukkan dulu. Nah, ini Bapak Ibu dinas, ini kan kami mohon nanti disampaikan ke peserta bahwa ini agak berbeda nih. Kalau di TUK itu yang namanya pengawas kan hanya mengawasi, ya. Nah, hanya mengawasi, lain-lainnya itu diserahkan kepada peserta ujian. Tapi kalau untuk daring domisili, itu pengawas kami itu punya 3 fungsi. 1, mengkoordinasi dan memastikan peserta siap ujian. Jadi dari H-2 nanti ada sesi uji coba itu pengawas sudah mengkontak peserta, sudah memasukkan ke kode WA grup ya dengan peserta. Kemudian dia sudah melakukan pendataan ke peserta. Sudah memastikan peserta itu sudah siap instalasinya apa belum, koneksi internetnya bagaimana. Nah itu dipastikan sama pengawas. Jadi pengawas itu kayak helpdesk nih kalau dari domisili. H-1 kontak lagi kesiapan peserta, memastikan komunikasi sudah terjalin dan sebagainya. Kemudian waktu hari H melakukan pengawasan, pengawas akan menyambut peserta memasuki ruang Zoom ujian, memverifikasi identitas peserta, memverifikasi perangkat peserta tadi apa yang dilihat tadi perangkatnya nggak boleh terhubung dengan kabel-kabel lain. Kemudian memverifikasi lingkungan peserta, tidak boleh ada orang lain. Nah, kalau sudah di fase itu kan sebenarnya peserta sudah siap ujian. Jadi tinggal login aja, tinggal klik login. Nah, pendampingan sudah selesai di situ sehingga peserta sudah tinggal siap login masuk dan itu nanti tidak perlu khawatir. Nah, kalaupun nanti dalam ujian ada kesulitan teknis atau ada misalnya internetnya putus harus login lagi, pengawas-pengawas kami itu sudah dilatih atau dibuat POB yang mereka akan memandu peserta untuk tetap bisa mengikuti ujian. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian ini tadi yang bagian ketiga, membantu masalah teknik peserta. Jadi pengawas di kami itu untuk dari melakukan bantuan teknis. Kalau nanti dia kesulitan, pengawasnya dia akan menghubungi tim IT di pusat. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana melakukan instalasi aplikasi ujiannya? Ya, nah ini seperti ini. Jadi yang diinstal itu nanti ada 2 file, ya. Satu yang di-download itu ada 2 file. Satu SEB seleksi install ini misalnya berbasis Windows. Kalau Mac, untuk Mac sudah disediakan sendiri Mac, ya. Untuk yang perangkat lain tidak bisa. Jadi hanya yang berbasis Windows sama berbasis Mac atau Apple. Kemudian yang kedua mulai seleksi. Jadi pertama install dulu, ya. Instalasi SEB-nya itu diinstal di fase pertama. Ya install itu namanya install ini cukup double klik, klik, nanti yes, gampangnya begitu. Next gitu. Oke, finish, selesai. Ini 5 menit, ya. Downloadnya cepat karena kecil. Setelah itu diklik-klik, kalau nggak ada masalah 5 menit. Jadi sebenarnya programnya itu cukup diklik-klik, next, yes, itu nggak ada pertanyaan macam-macam tuh lakukan, selesai. Ya sudah, itu langkah pertama instalasi itu. Nah nanti biasanya memang ada namanya komputer kan macam-macam ya, seperti HP.
HP juga kadang-kadang HP kita error gitu kan ya, laptopnya error, nggak cocok gitu dan sebagainya, bukan nggak cocok, laptopnya programnya macet dan sebagainya. Nah itu di situ jadi masalah. Tapi nanti ada panduan, ya. Tapi intinya SEB itu diinstal cukup double klik begini. Ya. Kedua nanti masuk SEB-nya. Jadi kalau sudah diinstal, ya maka kemudian yang file kedua ini mulai seleksi ini tidak perlu diinstal, cukup di double klik saja, dijalankan, itu nanti jalan. Kemudian kita masukkan passwordnya, seleksi, ya ini password aplikasi, seleksi, klik OK, maka akan tampillah layar biru ini, seleksi PPG dalam jabatan. Kalau sudah muncul layar biru ini, itu artinya peserta sudah siap ujian. Nah tadi, didampingi tadi, waktu instalasi didampingi boleh, waktu sampai masukkan password seleksi ini boleh, tapi waktu layar biru ini tampil, itu peserta sudah tidak boleh didampingi, karena tinggal memasukkan nomor ujian sama kode validasi, ya klik proses. Nomor peserta seleksi sama kode validasi nanti tercetak di kartu peserta ujian yang akan dapat di download di SIM PKB begitu kalau sudah disiapkan. Ya. Begitu masuk di sini klik proses, maka aplikasi ujian akan dijalankan. Aplikasi ujiannya itu nanti waktu ujian 120 menit, soalnya 120 soal ya. Nah, kemudian sistem ujiannya akan saya tunjukkan sebagai berikut. Jadi sekarang kita masuk ke aplikasi ujiannya, ya. Aplikasi ujian kita masuk tadi layar biru ini tadi kan diisikan nomor peserta seleksi sama kode validasi itu terdapat pada kartu peserta seleksi. Diklik proses nanti akan muncul halaman seperti ini putih. Tinggal klik login, ya. Nah, kalau klik login nanti muncul lagi kode lagi ini pengamanan, jadi 2 kali login ya. Nah. Ini dimasukkan lagi, diulangi lagi nomor peserta seleksinya, kode validasinya dimasukkan. Nah, ketambahan kode masuk. Kode masuk ini yang akan diberikan oleh pengawas. Ya, jadi walaupun Bapak Ibu itu nanti punya kodenya orang lain, jadi misalnya pendampingnya tahu nomor pesertanya, tahu kode validasinya, ya tetap belum tentu bisa login. Kalau diverifikasi pengawas itu ternyata nggak lolos. Jadi kalau verifikasi pengawas itu dia lolos, baru akan diberikan kode masuk. Kemudian nanti klik dimasukkan kode pengawasnya, kode masuknya, diklik login, kemudian akan muncul fakta integritas. Ya, fakta integritas akan muncul otomatis nama dan nomor peserta seleksinya, kemudian Bapak Ibu pesertanya itu harus mengklik saya menyetujui, sebelah kiri diklik setuju, klik proses. Setelah itu akan muncul petunjuk umum, ya di petunjuk umum itu di sebelah kanan bawah ada klik mulai. Begitu klik mulai, maka akan muncullah tampilan soal kira-kira seperti ini. Begitu muncul tampilan soal ini, itu ujian di waktu ujian sudah dimulai, timer ujian sudah mulai mengcounting atau menghitung, gitu ya. Makanya peserta harus memastikan satu, bidang studinya cocok, sesuai. Kemudian ada soal opsi jawaban. Nanti kalau di sebelah sini ada tampilan tambahan, kalau misalnya soalnya kok nggak muncul, bisa klik reload ulang halaman. Muat ulang halaman soal. Ini ada soal opsi dan jawaban, di sebelah kanan ada butir soal, di sebelah kanan juga ada identitas peserta. Simple saja, saya kira cukup jelas ini. Caranya menjawab, nanti tinggal diklik jawabannya, diklik salah satu jawaban itu diklik gitu, kemudian klik simpan atau klik ragu-ragu, ya. Kalau klik simpan, itu nanti jawaban yang sudah disimpan, nomor soalnya akan menjadi biru, seperti di sebelah kanan. Nah, yang ragu-ragu akan kuning. Nah, ini yang kadang-kadang membingungkan. Biru sama kuning ini bedanya apa? Sebenarnya secara sistem sama-sama jawabannya disimpan. Cuma kalau biru itu artinya peserta mantap jawabannya, oh jawabannya itu. Nah, kalau ragu-ragu ini jawabannya tetap tersimpan. Jawaban yang ragu-ragu tadi tetap tersimpan. Tetapi ini hanya penanda ke peserta bahwa tadi saya masih ragu-ragu di nomor 3 ini ya. Di nomor 5 ini saya masih ragu-ragu. Sehingga kalau bisa saya pengen ngecek lagi. Nah, supaya nggak bingung ya. Nah, ini tanda aja ke peserta, tapi sebenarnya ini jawabannya tetap tersimpan. Bagaimana kalau kemudian ada macet jaringan? Timernya berhenti apa enggak? Ya, kalau ada putus jaringan, otomatis timernya akan di stop. Jadi peserta tidak akan dirugikan oleh waktu jika memang koneksinya putus. Begitu dia bisa muat ulang halaman lagi atau bisa masuk login lagi, itu nanti dia akan timernya dilanjutkan. Nah, ini semua sudah menjadi SOP atau panduan ke peserta, pengawas.
Jadi mengatasi hal-hal seperti ini, pengawas kami itu sudah dibekali dashboard, dibekali aplikasi yang bisa mengontrol aplikasi ujian. Jadi kalau misalnya pesertanya mengalami kekacauan, tanda petik ada kebimbangan, keraguan yang membuat dia harus diverifikasi ulang, maka pengawas ujiannya, gitu ya. Dan kemudian nanti melanjutkan kembali jika masalah itu tersebut sudah beres, ya. Kalau ujian selesai, maka ujian telah berakhir, muncul seperti ini, itu artinya jawaban sudah tersimpan semua. Kemudian sesi ujian sudah berakhir, maka peserta keluar dari aplikasi ujian dan Zoom bergantian sesuai dengan arahan dari pengawas ujian. Saya kira begitu. Kemudian nanti tadi sudah diingatkan Pak Banji bahwa sebelum ujian kita akan melakukan uji coba seleksi. Uji coba ini gunanya untuk memverifikasi peserta sudah siap atau belum, mencoba internet sudah siap atau belum, begitu. Yang kemudian peserta mencoba interface ujian yang seperti ini tadi, ya. Mencoba mencoba aplikasi ujiannya. Oh, kira-kira besok jawabnya akan seperti ini, ya. Nah, itu pelaksanaan uji cobanya. Nah, bukan berarti semua kalau instalasi lancar. Tadi ya, pengalaman dulu itu dari puluhan ribu peserta itu sebenarnya yang mengalami masalah instalasi itu nggak banyak. Ya, kalau di persentase itu kecil lah, hanya berapa persen, 5% atau bahkan kurang gitu. Dan dalam misalnya dalam satu kelompok itu ada 20 peserta ya, itu paling yang mengalami masalah instalasi itu paling banyak dua orang. Ada beberapa kelompok yang sampai 3 orang, tapi rata-rata ya 1-2 orangan saja yang memang perlu dipandu. Walaupun lokasinya ada di Maluku ya, Maluku posisinya ada di itu bisa. Karena intinya sebenarnya masalahnya adalah 2 hal. Ya, atau memiliki perangkat yang memadai, yang kedua internetnya, itu aja sebenarnya ya. Nah, tapi umumnya kalau ada masalah instalasi aplikasi itu sudah ada panduan instalasi, itu sudah ada error error yang umum terdapat ada di sana. Ya, cuma kalau memang ternyata perangkatnya tidak memadai, setelah dicek perangkatnya memang nggak memadai, memang harus ganti perangkat. Kalau koneksi internetnya nggak memadai, maka peserta harus memang ngecek provider yang ada di situ yang kuat tuh apa. Gitu. Saya kira kalau ini udah biasa ya, sudah paham ya. Gampangnya itu begitu ya, nah gitu. Jadi kalau buat dicek kayak gitu terus suka macet-macet ya jangan nekat pakai yang itu, kira-kira kan kayak gitu. Nah itu ya. Nah ini ada beberapa panduan masalah instalasi, semuanya di pengawas itu sudah punya kayak gini panduannya, tinggal bisa dibantu. Di buku pedoman panduan pun juga sudah ada itu kalau mengalami masalah seperti ini. Tapi intinya bahwa peserta dapat dibantu kok gitu ya, beberapa error ini. Acuan waktu kegiatan saya kira di Pak Banji, tapi kira-kira seperti ini, kira-kira kalau sesi 1 itu mulai 7.38 jam 8 itu pengawasnya. Peserta itu mulai jam 8 sampai jam 11 lah untuk 3 jam lah untuk ujian itu. Jadi memang perlu paket data yang cukup untuk Zoom 3 jam. Saya kira itu aja secara umum. Nah, kendala apapun mengenai soal, nanti peserta dilarang memotret soal, cukup informasikan ke pengawas nomor seleksi, bidang studi, dan nomor soal. Peserta pengawas akan dilarang membahas konten soal dengan peserta. Peserta harus memastikan bidang studinya sesuai, dan yang terakhir jika peserta merasakan ada keanehan atau ada something wrong terhadap aplikasi ujian, segera lapor pada pengawas. Jangan diam saja. Saya kira secara umum seperti itu yang perlu saya sampaikan pada siang ini. Terima kasih. Kami kembalikan ke Mbak Neneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.